Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan pentingnya stabilitas dan kebebasan bernavigasi di kawasan Indo-Pasifik termasuk di Laut Cina Selatan. Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Biden juga mengingatkan Amerika Serikat dan Indonesia, dua negara besar yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas di Indo-Pasifik. Joe Biden juga menekankan pentingnya pembangunan rantai pasokan yang aman serta memperdalam kemitraan strategis yang mencakup kerjasama keamanan termasuk soal Gaza. Namun di sisi lain, dalam hubungannya dengan Cina, Indonesia juga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di wilayah klaim tumpang tindih. Lalu sikap seperti apa yang akan ditawarkan Indonesia ke Amerika Serikat, di mana Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan Cina? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar bisnis dan kepemimpinan Eastern Mennonite University, Virginia, Amerika Serikat, Profesor Lindell Bakkes, kemudian konsultan geopolitik Amerika Serikat Asia Tenggara, Mehulika Sitepu, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, Profesor Freddy Buhama Lumban Tobing. Selamat petang, semuanya sudah bergabung bersama kita. Selamat petang waktu Indonesia semuanya. Kita mau menuju ke Bu Mehu terlebih dahulu. Bu Mehu, kita tahu di tengah konflik geopolitik, kemudian khususnya di Laut Cina Selatan, konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan juga Cina. Kenapa kemudian kondisi Laut Cina Selatan menjadi diskursus utama, salah satunya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joe Biden? Ya, Vita dan Putri, free and open Indo-Pacific itu adalah satu hal yang paling penting untuk Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat, karena di daerah ini itu terdapat gelombang perdagangan yang sangat besar. Jadi mereka ingin memastikan bahwa Cina tidak mengambil semua wilayah tersebut dan kemudian menghambat perdagangan yang ada di negara-negara di antara Laut Cina Selatan tersebut. Jadi memang dari setiap pembicaraan mengenai hubungan ASEAN dan Amerika Serikat, free and open Indo-Pacific, Laut Cina Selatan itu selalu menjadi topik pembicaraan. Bahkan dalam kemitraan Comprehensive Strategic Partnership Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Biden dan Presiden Jokowi tahun lalu, salah satu poin yang paling penting di kemitraan tersebut adalah bagaimana menjamin Laut Cina Selatan ini dapat stabil dan damai. Baik, saya ke Profesor Lindell. Profesor, Anda sendiri memaknai pertemuan antara Presiden RI dengan Joe Biden ini seperti apa? Apakah nanti menjaga stabilitas baik di Indo-Pasifik maupun juga di Laut Cina Selatan, nanti posisi dari masing-masing negara ini akan bagaimana? Nah, justru itu yang agak susah dijawab sekarang ini, karena kita harus mengingat bahwa ini memang berhubung dengan Joe Biden, dan karena kita sudah baru minggu kemarin memilih satu yang baru, presiden baru Donald Trump, yang bukan orang asing untuk seluruh dunia, sudah dikenal. Itu semuanya tergantung pada bagaimana dia mau meneruskan atau mengubah atau mau belok kiri, belok kanan dan lain sebagainya. Dan Donald Trump sangat susah diduga apa yang akan dia lakukan, bukan dalam hal ini saja, tapi dalam segala hal, dan justru itu yang membingungkan. Tapi kita harus mengingat bahwa jelas ini khususnya masalah Gaza, masalah Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, entah siapa sebagai presiden di Indonesia dan di Amerika, itu hal-hal yang sangat penting, tapi bagaimana mereka menangani bersama, itu kita harus lihat ke depan. Oke, Prof. Lindell, tapi begini, kalau kita lihat pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Joe Biden ini kan membahas salah satunya yang di-highlight adalah soal konflik Laut Cina Selatan ya. Nah, kenapa kemudian isu Laut Cina Selatan ini yang dibahas? Bagaimana Amerika Serikat melihat posisi Indonesia di tengah konflik geopolitik antara Cina dan juga Amerika Serikat? Wah, mungkin beberapa hal ya. Yang pertama itu hubungan Amerika Serikat dengan Cina, dan juga kedepannya hubungan yang sepertinya agak erat antara Donald Trump dan Xi Jinping.
presiden dari Cina itu sangat-sangat penting, dan Indonesia sebagai negara yang sangat strategis di Asia Tenggara, hubungannya dengan Cina dan presiden di sana juga, dan Presiden Prabowo juga ada hubungan di sana yang sangat strategis. Saya rasa tidak ada yang bisa anggap ini tidak penting. Mereka ada kepentingan bersama, kolaborasi ekonomi di daerahnya, dan juga pertahanannya dan keamanannya di daerahnya itu. Jadi itu sangat gampang untuk diduga sebelum mereka bertemu, Donald Trump dan Prabowo, bahwa memang ini akan jadi hal yang mereka harus bahas agak dalam. Oke, baik. Ini kalau kita melihat kan sebetulnya sebelum bertemu dengan Biden kan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Cina, kemudian mereka menandatangani sebuah perjanjian yaitu soal penjagaan begitu ya, perjanjian keselamatan maritim di dekat Natuna. Nah, setelah itu kemudian Biden mengusulkan isu soal Laut Cina Selatan. Nah, kalau Anda melihat apa hubungan antara keduanya? Apakah memang ada tekanan geopolitik yang akan diberikan dari Biden kepada Prabowo setelah menandatangani kesepakatan kerjasama begitu? Ya, bisa juga, dan mungkin itu kenapa dia langsung lari ke sana dan dia mau ambil kesempatan sebelum dia bukan presiden lagi untuk menekankan ini sesuatu yang bisa dikasih perhatiannya. Tapi sekali lagi, beberapa bulan, 2,5 bulan lagi semuanya akan berubah, dan Joe Biden juga memang tahu itu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bisa ditekankan oleh Joe Biden, tapi semuanya tergantung pada hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump yang akan datang. Oke, baik. Ini yang menarik dari Profesor Lindel adalah menyampaikan pembahasan antar ketiga negara ini, Cina, Amerika, dan juga Indonesia ini untuk kepentingan bersama dalam hal ekonomi. Itu menarik sekali. Saya mau menuju ke Prof. Freddy. Prof. Freddy, kalau memang kita bicaranya soal perspektif ekonomi, kolaborasi bersama, artinya apakah dengan peran Indonesia membangun hubungan diplomatik antara Cina dan juga Amerika Serikat, bagaimana peran strategis dari Indonesia? Apakah Indonesia ingin menjadi katalisator di tengah konflik antar Amerika Serikat dan juga Cina, atau seperti apa, Prof? Ya, baik. Menurut saya, dalam konteks hubungan Cina dan Amerika Serikat, Indonesia itu bisa mengambil peran, tetapi dalam konteks memajukan kepentingan nasional, begitu. Artinya, opportunity apa yang bisa didapat oleh Indonesia dalam pertarungan dalam tanda petik antara Amerika Serikat dan Cina, gitu ya. Jadi kalau untuk kemudian berupaya sebagai target mendamaikan atau meredakan ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat, saya pikir tidak menjadi prioritas yang paling utama, begitu. Jadi bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik dengan Cina dan Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Baru prioritas berikut adalah kalau bisa memang meredakan bagaimana kedua negara itu tensionnya, terutama tadi dalam isu Laut Cina Selatan, bisa kita kelola dengan lebih baik, begitu ya, tanpa meningkatkan ketegangan-ketegangan yang bisa justru kontraproduktif dengan aktivitas bisnis, gitu ya, terutama maritim di jalur Laut Cina Selatan. Saya pikir begitu. Oke, baik, Prof. Baik, silahkan dilanjutkan, Prof. Ya, dan saya pikir kunjungan Prabowo ini kan semacam courtesy call ya, sebagai pejabat baru gitu, itu adalah etika diplomasi yang lazim gitu. Yang kedua, bagaimana kita melihat Pak Prabowo itu pertama kali ke Cina itu menunjukkan prioritas kedekatan yang dibangun oleh Indonesia itu nampaknya adalah ke Cina. Nah, karena kita ke Cina, tentu buat Amerika Serikat, Indonesia menjadi penting dalam rangka approach-nya untuk ke Cina, begitu. Tapi dalam hal ini, tadi saya katakan, Indonesia juga punya kepentingan terhadap Amerika, gitu. Ya, diharapkan kalau kita bisa bermain di dua wilayah itu, baru wilayah ketiga bagaimana trade war dalam hubungan antara Amerika dan dengan Cina itu bisa kita
buat manuver gitu untuk tadi saya bilangnya meredakan ketegangan-ketegangan yang mungkin tidak diinginkan terutama di kawasan strategis Laut Cina Selatan. Baik, saya mau kembali ke Mbak Mehu. Mbak Mehu, kalau kita lihat di sini Amerika sebetulnya melihat hubungan antara Indonesia dengan China ini seperti apa sih? Apalagi kita tahu baru saja menandatangani perjanjian maritim begitu. Apakah kita melihat bahwa Amerika Serikat sebetulnya welcome nggak dengan hubungan antara Indonesia dan China ini? Amerika Serikat itu paham bahwa negara-negara ASEAN termasuk Indonesia itu mau non-align ya, jadi tidak maunya di tengah-tengah, jadi tidak mau condong ke barat, tidak mau terlalu condong ke Cina. Mereka paham itu, mereka paham bahwa hubungan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dengan Cina itu dekat karena ada hubungan dagang yang sangat kuat. Dan mereka paham bahwa mereka tidak akan mungkin melampaui hubungan dagang yang ada antara Indonesia dan Cina. Namun mereka juga ingin memastikan bahwa kedekatan dagang ini tidak akan menjadi kedekatan yang melebihi dari hubungan dagang. Jadi mereka ingin memastikan bahwa defense-wise atau dalam sisi pertahanan atau security, Amerika itu masih tetap bisa punya influence dan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia ini bisa tetap netral. Nah, yang seperti yang Prof. Reddy tadi sampaikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat sendiri itu menunjukkan bahwa dia netral ya setelah dia mengunjungi Beijing sebagai kunjungan perdananya sebagai presiden, dia langsung mendatangi Amerika Serikat walaupun Presiden Biden saat ini sudah menjadi lame duck. Dengan kata lain, dia sudah tidak punya power lagi di pemerintahan ini karena begitu pengumuman election atau pemilihan presiden kemarin, itu semua fokus sudah ditransisi ke Donald Trump. Jadi sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Laidel juga, Mbak Mehu, tidak ada lagi kemampuan. Ya. Oke, artinya ingin ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah soal netralitas ya, politik bebas aktif itu sehingga Presiden Prabowo berkunjung ke Cina dan juga Amerika Serikat. Nanti kita akan dalami lagi bagaimana kemudian eskalasi di Laut Cina Selatan dan juga dampak dari adanya pertemuan ini. Tapi kita jeda dulu, Kabar Petang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.